kampanye terbuka atau debat publik putaran pertama pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2015. Dan acara ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Stasiun Palu. Jadikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan lagu daerah Kabupaten Banggai. Masing-masing lagu yang pertama Monsuani Tano dan lagu kedua Balantak Mai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Forkopimda yang kami hormati, Dewan atau tim pakar yang kami hormati, anggota DPR Provinsi yang sempat hadir yang kami hormati, Komisioner Kabupaten Banggai yang hadir, Sekretaris KPU dan Sekretariat, kemudian kepada pasangan calon baik nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3 yang kami banggakan, dan seluruh partai pengusung maupun para pendukung yang sempat hadir, bahkan seluruh undangan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Wal khusus kami sampaikan kepada, alhamdulillah pada malam hari ini kami komisioner sangat bahagia karena kebetulan pada malam hari ini ada staf ahli dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang kebetulan beliau ini adalah anak Luhuk, berdiam di Desa Kuduhon, Santo Gotia SH MSI. Dipersilakan untuk berdiri dulu Bapak. Selanjutnya kita sambut moderator kita malam hari ini, Dr. Aminuddin Kasim, Sarjana Hukum Magister Hukum. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak tanggal 9 Desember 2015. Saat ini pasangan calon gubernur, bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Hadirin yang saya hormati, selamat datang dalam acara kampanye debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai 2015. Serta salam hormat untuk para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Hadirin yang saya hormati, acara kampanye saya hormati pada tanggal 24 Agustus 2015, KPU Kabupaten Banggai telah menetapkan 3 pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai 2015. Pertama, pasangan calon nomor urut pertama Haji Muhammad Sofyan Bine, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Sukri Jaluma Esos. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 Dr. Andus Haji Ma'mun Amir dan Ibu Haji Batia Sisilia Hajar. Dan terakhir pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 Insinyur Haji Herwi Yati MM dan Haji Mustafa Maulid. Pasangan calon nomor 3 diusung oleh koalisi PDIP dan Demokrat. Calon atas mimbar. Pertama, pasangan calon nomor urut 1 kita sambut dengan yel-yel. Selanjutnya, pasangan calon nomor 2 kita sambut dengan yel-yel Dr. Andus Haji Ma'mun Amir dan Ibu Haji Batia Sisilia Hajar. Terakhir, kita undang pasangan calon nomor urut 3. Mari kita sambut Bapak Insinyur Haji Herudiyati MM dan Haji Mustafa Maulid. Silakan Bapak.
debat publik pada malam hari ini. Sesi pertama adalah penyampaian visi dan program dari masing-masing pasangan calon. Saya ingin memulai penyampaian visi dan program ini kepada pasangan calon nomor urut 1. Saya persilakan Haji Muhammad Sofyan Mile Sarjana Hukum dan Sukri Jaluman untuk menyampaikan visi misi dan programnya dalam meningkatkan kesejahteraan pembangunan dan pelayanan publik. Silakan. Waktu Anda 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi untuk calon Bupati Banggai pada periode tahun 2016 sampai dengan 2021, saya ingin lebih dulu merujuk pada visi misi pada tahun 2011-2016. Visi misi kami pada saat itu adalah menjadikan Kabupaten Banggai sebagai sentra ekonomi produktif berbasis kerakyatan yang mengambil moto membangun dari desa. Dari visi tersebut selama 4 tahun kami menjabat sebagai bupati, kurang lebih kami telah mencapai berbagai angka pertumbuhan yang cukup signifikan. Bahkan angka ini memberi banyak sekali apresiasi dari berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan pemerintah pusat. Capaian-capaian yang kami capai di sini dapat digambarkan sebagai berikut. Dari angka-angka yang kami gambarkan di atas, terutama dari sisi keuangan yang berhasil kami kumpulkan untuk mendanai pembangunan di Kabupaten Banggai ini. Di tahun 2011 saat kami menjabat, APBD pada saat itu 781 miliar, berhasil kami tingkatkan hampir 72%, yakni sebesar 1.344 miliar. Pendapatan asli daerah yang pada saat itu dimulai dengan angka 28 miliar, pada tahun 2015 angka optimisme kami mencapai 96 miliar. Sebuah prestasi yang sangat tinggi dengan kurun waktu yang sangat cepat. Pendapatan daerah dari 773 miliar kita capai saat ini, biar saudara-saudara saksikan, 1.344 miliar. Capaian di sektor pembangunan selama kurun waktu tahun ini dapat kami gambarkan antara lain infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan untuk pembangunan sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 251 miliar. Untuk pembangunan rehabilitasi serta pemeliharaan jalan di Kabupaten Banggai sepanjang 785 km. Melalui dana provinsi dibangun 112 miliar, sedangkan dana APBN 147 miliar. Jembatan yang kami bangun dengan bentang sepanjang 1.296 meter dengan alokasi 68 miliar. Infrastruktur irigasi, sarana prasarana pemerintah, air bersih, saluran drainase, ketenaga listrikan, pertanian. Di tahun 2011 sampai 2015 dibangun jalan usaha tani sepanjang 122 km dengan anggaran 17 miliar. Jalan kantor produksi dengan anggaran 156 miliar. Sehingga semua itu kemudian sampai dengan pendidikan kesehatan, kami kemudian mendapatkan berbagai penghargaan. Dari Frontier, kami dianggap sebagai kabupaten terbaik dalam memberikan pelayanan di seluruh Indonesia. Angka yang kami capai dalam angka public services untuk pelayanan publik tersebut 97,9. Angka atau scoring tertinggi yang pernah ada selama Republik ini berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, seiring dengan itu kami pun dalam pengelolaan keuangan mencapai hat-trick 3 tahun berturut-turut. Kami memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Dari usaha-usaha tersebut dan berbagai penghargaan tersebut, kami kemudian alhamdulillah berdasarkan capaian-capaian dalam kurun waktu 4 tahun ini, sebagaimana yang telah diuraikan dengan singkat di atas, bukan lagi masuk sebagai daerah tertinggal di Kabupaten Banggai. Ada 70 daerah di seluruh Indonesia yang keluar sebagai daerah tertinggal, dan kami mencapai skor
79,9%. Kami menggondol prestasi best of the best, juara dari semua juara dari 70 daerah yang tertinggal. Oleh karena itu, setelah melihat itu, kami mewujudkan berdasarkan capaian itu, kami wujudkan dalam kepemimpinan ke depan. Jika Allah menghendaki dan dukungan rakyat masih penuh, maka kami akan menetapkan visi dan misi kami, mewujudkan Kabupaten Banggai yang maju dan mandiri melalui pemantapan ekonomi produktif dengan berbasis kerakyatan. Visi ini disusun berdasarkan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal pemerintah daerah. Waktunya sudah habis. Oke, Ya. saya sudah sampai. Oke, hadirin yang terhormat. Selanjutnya kita mendengarkan visi-misi dan program dari pasangan calon nomor urut 2. Saya persilahkan Dr. Andus Haji Mamun Amir dan Ibu Haja Batia Sisilia Haja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Komisioner KPU, Panitia Pengawas Pemilih, dan para panelis. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, seluruh masyarakat Banggai yang selalu ada dalam hati kami, dan yang saya banggakan, pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan perkenannya lah pada malam yang berbahagia ini, kami dan Ibu Batia Sisilia ingin menyampaikan visi kami ke depan seandainya masyarakat Kabupaten Banggai dapat memberikan amanah kepada kami. Visi kami adalah terwujudnya Kabupaten Banggai yang maju, mandiri, produktif, dan sejahtera. Untuk menerjemahkan visi tersebut, kami juga memiliki 7 misi, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. Ketiga, mempercepat keterhubungan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan jembatan. Keempat, meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. 5, mendorong masuknya investasi. Dan 6, meningkatkan produktivitas pertanian dan kelautan. Serta yang ketujuh, meningkatkan kemandirian ekonomi. Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, kami menyiapkan 10 program prioritas. Untuk itu, saya persilakan kepada Ibu Wakil Bupati. Baiklah, kami akan menyampaikan 10 program aksi, diantaranya yaitu yang pertama yaitu mempercepat program reformasi birokrasi berbasis pelayanan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur di semua wilayah sampai ke desa dan kelurahan. Yang ketiga, meningkatkan akses sarana dan prasarana serta kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, program perumahan layak huni, pemetaan akses listrik dan air bersih. Yang kelima, meningkatkan produktivitas pertanian dan kelautan. Yang keenam, pengembangan industri agrobisnis dan agroindustri berbasis produk unggulan. Yang ketujuh, meningkatkan peluang investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang kedelapan, mempercepat pemerataan pembangunan melalui sektor real, UMKM, dan ekonomi kreatif. Yang kesembilan, pengembangan industri
berkarya dengan melibatkan sumber daya lokal secara luas dan terbuka. Yang terakhir yang 10 yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam segala bidang dengan membuka akses seluas-luasnya dalam proses pembangunan. Demikian visi dan misi serta 10 program yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Waktunya sudah habis. Dan terakhir, kita mendengarkan visi-visi dan program dari pasangan calon nomor urut 3. Saya persilahkan Bapak Insinyur Haji Herwin Yakin MM dan Haji Mustar Labaro. Silakan, waktu Anda 5 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenankan saya untuk menyampaikan gambaran tentang visi, misi dan program kerja kami ketika kami dipercaya untuk menjadi pemimpin di daerah ini. Apa yang sudah disampaikan oleh kandidat nomor urut 1 itu juga adalah kerja-kerja daripada kami selaku wakil bupati. Tetapi kami ingin menambahkan, ingin menyempurnakan. Saya sebutkan di sini visi kami adalah mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan kemaritiman melalui basis kearifan lokal dan budaya. Kami breakdown visi ini menjadi beberapa misi. Yang pertama adalah menciptakan pemerintahan yang baik. Ada 3 pilar yang berpengaruh untuk menciptakan pemerintahan yang baik, yaitu adalah tentang birokrasi yang harus ditata dan diatur, kemudian juga tentang dunia usaha yang harus ada pembinaan, serta masyarakat yang harus terus kita bina. Selanjutnya, mengembangkan teknologi pertanian. Dalam hal ini adalah meningkatkan ataupun menyentuh dari sisi efek ekstensifikasi dan intensifikasi sektor pertanian. Selanjutnya mengembangkan sektor kemaritiman. Kita ketahui Kabupaten Banggai diapit oleh Teluk Tolo dan Teluk Tomini, 2 teluk yang punya sumber daya laut yang cukup besar, sehingga penekanan kami akan mengarah kepada sektor itu selaku sektor yang punya potensi yang cukup besar. Selanjutnya adalah penyediaan dan penyempurnaan infrastruktur dan kemudian pengembangan nilai-nilai kearifan lokal pada tingkat pendidikan formal maupun non formal. Dan selanjutnya adalah pengembangan budaya dan religi. Saya tidak bisa kerja sendiri. Oleh karena itu, saya dibantu oleh wakil bupati saya. Oleh karena itu, saya minta Bapak Haji Mustar Labaro untuk menambah, menyempurnakan daripada visi misi ini. Silakan. Terima kasih Bapak calon bupati yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan apa menjadi visi, kemudian misi daripada Winstar, kami akan menambahkan berbagai program-program unggulan seperti juga pasangan nomor 1 dan 2. Tapi kami sayang kepada para petani. Kami menyiapkan nanti program unggulan tentang apa? Kartu petani sejahtera. Karena kita tahu penduduk kita terbesar ada golongan petani. Yang kedua, kartu nelayan sejahtera. Kita berikan dia kartu untuk menjadi prioritas bagi bantuan-bantuan pemerintah yang bersubsidi, sehingga bantuan-bantuan kita tidak salah sasaran, tidak salah kepada seorang petani diberi yang lain dan seorang nelayan diberi mesin pencetak sawah dan sebagainya. Yang ketiga, buat pegawai negeri sipil kita kembalikan yang zaman Pak Makmur itu ada tunjangan kinerja pegawai, kita kembalikan untuk meningkatkan hak-hak kaum pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Buat ibu-ibu kita juga memberikan program apa yang disebut Creation of Enterprise, Formation of Entrepreneurship,
menciptakan peluang-peluang baru dan usaha-usaha sehingga mereka tidak hanya mengharapkan serangan pajar, tapi menghasilkan keterampilan duit dari hari ke hari. Buat adik-adikku, pelajar, mahasiswa, kita siapkan program khusus untuk beasiswa bagi pengembangan petani yang siswa yang baik. Yang keempat, kita tambahkan satu lagi untuk generasi muda, yaitu pelatihan sehingga mereka tidak mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja buat mereka. Demikian. Saya ingin menyempurnakan. Setelah 4 tahun 5 bulan mendampingi Bapak Haji Sofyan Mile, ternyata beberapa sektor yang perlu kita sempurnakan. Saya melihat sektor kesehatan. Sektor kesehatan ini adalah suatu sektor yang mendasar, yang sangat perlu kita sempurnakan. Bagaimana kita bisa menciptakan pelayanan kesehatan yang murah bahkan gratis bagi rakyat Kabupaten Banggai. Dan juga bukan cuma gratis, tetapi kita bisa melayani rakyat kita dengan ramah ketika dia sakit. Bapak Ibu sekalian, hal ini semua tentunya akan tercipta ketika waktunya sudah habis. Hadirin yang saya hormati, baru saja kita selesai mendengarkan penyampaian visi misi dan program dari ketiga pasangan calon. Bagaimana kalau kita beri aplaus dulu kepada ketiga pasangan calon? Hadirin yang saya hormati, sebelum kita memasuki sesi kedua dari acara kampanye debat publik malam ini, kita ikuti dulu yang lewat berikut ini. Pada sesi kedua ini, moderator akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan oleh pakar yang dibentuk oleh KPU kepada moderator. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati secara bersamaan. Waktu nanti disediakan 3 menit. Pertanyaan kedua nanti akan dijawab oleh pasangan calon bupati saja. Dan pertanyaan ketiga khusus dijawab oleh calon wakil bupati. Pertanyaannya akan diajukan sama untuk semua. Ya, mohon disimak sejenak untuk para pasangan calon. Pertanyaan pertama untuk calon bupati dan wakil bupati. Salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia adalah soal kesehatan. Dengan tingginya derajat kesehatan warga masyarakat, maka akan meningkatkan produktivitas kerja dan tentu saja hasil kerja, dan seterusnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Siapapun bupati pasti wajib dan bertanggung jawab melaksanakan urusan yang satu ini, karena ini urusan pemerintahan wajib menurut undang-undang Pemda. Pertanyaannya, jika kelak rakyat di daerah ini memberi kepercayaan kepada bapak dan ibu untuk memimpin daerah ini sebagai bupati dan wakil bupati untuk masa jabatan 5 tahun ke depan, kebijakan dan program strategis apa? Saya ulangi, kebijakan dan program strategis apa yang bapak-bapak dan ibu lakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat di daerah ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya persilahkan pertama kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Indikator daripada indeks pembangunan manusia, kesehatan yang kemudian meningkatkan produktivitas. Saya kira kebijakan kita adalah bagaimana kita melakukan pelayanan kesehatan
yang gratis. Tadi saya katakan bahwa pelayanan kesehatan ini penting, murah, karena kondisi kita sekarang masih sungguh sangat terbatas. Tetapi mengarah kepada tahun 5 tahun ke depan, kami akan membijaksanai bagaimana pelayanan kesehatan di daerah Kabupaten Banggai bisa gratis. Dan ini tentu saja akan berkaitan dengan bagaimana masyarakat kita akan lebih bisa menikmati kehidupan lainnya setelah tidak lagi memikirkan tentang kesehatan mereka. Dan saya kira akan menambah daripada bagaimana mereka punya kemampuan dan daya beli, karena dengan kesehatan yang prima pasti mereka akan bekerja secara produktif. Mungkin bisa ditambahkan dengan dari wakil saya. Siap. Prinsipnya kesehatan, pendidikan sosial, khususnya kesehatan adalah hak hidup orang banyak, hak rakyat yang tidak boleh. Makanya kita perlu mengalokasikan anggaran yang signifikan, minimal berdasarkan undang 10% dari total APBD kita. Itu yang pertama. Yang kedua, badan rumah sakit kita kelola, kita jadikan dia BLUT, Badan Urusan Pelayanan Daerah. Jadi kenapa selama ini penghasilan rumah sakit retribusi itu dijadikan pendapatan asli daerah? Ke depan kita tidak perlu dia menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang total penghasilan rumah sakit itu kita kembalikan menjadi pos berhadapan buat kepentingan dan kemaslahatan rakyat, karena itu menjadi hak asasi manusia. Itu yang kedua, perlu kita lakukan. Ketiga, seperti yang disampaikan oleh Pak calon bupati kami, bahwa tidak boleh pada proses-proses pelayanan kesehatan kita mendahulukan keuangan, tapi beri dia seluruh pelayanan, baru nanti dihitung. Kalau perlu APBD pun subsidi pada kegiatan untuk rumah sakit, puskesmas dan seterusnya. Ini yang perlu kami tambahkan ke depan. Demikian Pak Moderator. Jadi selanjutnya saya kira ini penting juga bagi kita semua, bahwa fakta di lapangan saat ini, ketika rakyat kita berobat karena sakit, masuk rumah sakit bukan semakin sehat, tetapi terganggu kesehatannya ataupun tidak puas. Inilah yang menjadi satu perhatian kami secara khusus untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pasti memuaskan bagi khususnya masyarakat dalam pelayanan kesehatan di daerah yang kita cintai. Saya kira itu penekanan kami terhadap faktor kesehatan ini. Ya, Mas, waktu diberakas. Selanjutnya saya persilakan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 2 untuk menjawab pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Indikator kesejahteraan masyarakat memang terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Khusus kesehatan tentunya saya sependapat dengan nomor urut 3, di mana anggaran pendidikan, anggaran kesehatan ini perlu ditingkatkan minimal 10% dari APBD. Khusus kesehatan tentunya saya sependapat dengan nomor urut 3, di mana anggaran pendidikan, anggaran kesehatan ini perlu ditingkatkan minimal 10% dari APBD. Khusus kesehatan tentunya saya sependapat dengan nomor urut 3, di mana anggaran pendidikan, anggaran kesehatan ini perlu ditingkatkan minimal 10% dari APBD. Kemudian kita ingin memperluas akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di seluruh wilayah secara merata. Dan yang ketiga, kita ingin juga membangun semua sarana kesehatan supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Dan untuk selanjutnya saya persilakan Ibu. Ya, untuk masalah kesehatan adalah masalah hidup orang banyak, adalah masalah dasar bagi kepentingan bangsa, untuk kelanjutan bangsa dan anak-anak bangsa. Untuk itu, pelayanan di sini yang paling penting adalah pelayanan kesehatan yang sampai ke pedesaan, di mana untuk pedesaan belum tercover masalah kesehatan, di mana untuk satu Polindes yang ada di kesehatan di desa, yaitu cuma mempunyai satu tenaga medis. Dalam hal ini perlunya kiranya penempatan tenaga medis yang lebih bisa mengcover kebutuhan masyarakat yang ada di
desa, sehingga jangan sampai masyarakat yang ada di desa cuma sakit perut saja sudah dirujuk ke rumah sakit di kabupaten. Dan juga pada kesempatan ini tentang kesehatan, yaitu adanya sarana-sarana bagi tenaga medisnya dan juga memberikan reward bagi tenaga medis sehingga ada motivasi untuk meningkatkan taraf hidup dalam angka atau dalam bidang kesehatan. Terima kasih. Ya, samping yang disebutkan tadi, tentunya yang menjadi pokok dan permasalahan adalah persediaan obat untuk masyarakat kalau kaitannya dengan yang sakit. Olehnya itu, pemerintah akan mempersiapkan semua obat-obat yang berkualitas dan para medis yang bermutu dan melayani masyarakat dengan senyum, bukan dengan marah dan sebagainya. Olehnya itu, kesehatan merupakan faktor penentu. Kalau kita sehat, pasti kita bisa belajar. Kalau kita bisa belajar, pasti kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kalau kita dapat sesuatu yang lebih baik, pasti kita akan bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Banggai ke depan menjadi lebih baik nanti. Terima kasih. Waktunya masih ada? Masih ada. Cukup? Ya. Cukup. Cukup. Dan terakhir saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Waktu Bapak Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kesehatan memang penting. Oleh sebab itu kesehatan adalah nomor 1. Rasanya geli saya kalau membandingkan perhatian penanganan masalah kesehatan sejak APBD tahun 2010 dibandingkan dengan APBD 2012, 13, 14, dan 15, jaraknya sungguh sangat jauh. Sangat jauh. Jadi mulai dari perhatian memberikan jaminan, mengcover kesehatan masyarakat. Kalau dulu asuransi kita kenal Askes dan Jamkesmas, tahun 2013 kami memprogramkan yang namanya Jamkesda. Ada 44.000 orang miskin yang kami bayar sejumlah 12 miliar untuk mengcover kesehatan mereka. Saat ini sudah tidak bisa karena undang-undang tidak membolehkan lagi, sehingga mengganti itu menjadi dana yang kita masukkan melalui BPJS. Di BPJS pun kita mengalokasikan dana yang sungguh sangat besar. Malu saya kayaknya mau membandingkan dengan yang lama. Selanjutnya, kalau kita mau bicara tentang infrastruktur kesehatan di tingkat desa, kecamatan sudah sangat berbeda jauh. Kalau dulu di pos lindas di desa itu selama 1 tahun menerima anggaran 300.000, sekarang 6 juta. Kalau dulu puskesmas tidak rawat inap itu hanya menerima 6 juta, sekarang 20 juta. Kalau dulu puskesmas rawat inap menerima 8 juta, sekarang 25 juta. Ke depan bagaimana? Baru saja saya menerapkan satu sistem untuk diberlakukan, insya Allah kalau terpilih, setiap desa mulai kita berlakukan yang namanya desa sangat terpencil, kita berikan tenaga honorer daerah sejumlah 2,5 juta. Ini bukan rencana, sudah kan? Yang kedua, terpencil, tidak sangat terpencil 2 juta, dan daerah yang tidak terpencil 1,5 juta. Jadi kalau kita membandingkan, sungguh sangat jauh sekali. Jadi silakan dibuka di data-data yang bisa diakses di mana-mana, itu sudah sangat jauh. Makanya kita memberi penghargaan yang luar biasa soal ini. Silakan saya memberi kesempatan pada nomor 2. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kesehatan ini sangat penting. Apa yang sudah disampaikan digambarkan oleh calon bupati itu penting. Waktu masih habis. Hadirin yang saya hormati,
untuk ketiga pasangan calon. Masih ada 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua ini untuk semua calon bupati. Untuk semua calon bupati. Mohon disimak sejenak pertanyaan ini untuk calon bupati. Kehadiran pelaku usaha sangat dibutuhkan dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian daerah. Sebab dengan kehadiran para pelaku usaha maka terbuka lapangan kerja baru, membantu mengatasi problema kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun ketika para pelaku usaha masih menghadapi ketidakpastian soal berapa besar biaya untuk mengurus izin, soal ketidakpastian mengenai berapa lama izin usaha diterbitkan, maka tentu saja akan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertanyaannya sekali lagi untuk calon bupati, jika kelak rakyat di daerah ini memberi kepercayaan kepada bapak-bapak untuk menjadi bupati untuk masa jabatan 5 tahun ke depan, kebijakan dan program apa yang bapak-bapak tempuh untuk merangsang para pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian daerah? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya diberi kesempatan pertama kepada calon bupati dari pasangan nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Majunya suatu wilayah tentunya harus kita buka dalam artian investasi harus masuk. Kenapa? Karena tanpa investasi tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah pengangguran. Tanpa investasi tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah tenaga kerja. Olehnya itu saya kalau seandainya menjadi seorang pimpinan daerah di Kabupaten Banggai ini atas restu dari masyarakat Kabupaten Banggai, saya akan terbuka dengan sangat seluas-luasnya kepada siapapun yang berkeinginan untuk menginvestasikan uangnya di Kabupaten Banggai. Tetapi dengan ketentuan bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan oleh aturan harus ditaati oleh siapapun juga yang berinvestasi di daerah ini. Tapi sayang, mudah-mudahan undang-undang menyangkut dengan pertambangan telah diambil alih oleh pemerintah provinsi, dan insya Allah kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi kaitannya dengan investasi yang akan masuk ke daerah yang kita cintai ini. Persoalan investasi memang sangat-sangat menjanjikan. Alhamdulillah, apa yang saya pernah lakukan pada saat saya memimpin, alhamdulillah, bupati sekarang merasa bangga dengan hasil apa yang dia peroleh. Padahal itu tangan manis yang saya lakukan terhadap daerah Kabupaten Banggai ini. Sebagai contoh, LNG yang terbangun di Yusuf itu adalah tangan manis yang saya lakukan. Dan alhamdulillah, pengurangan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, pendapatan daerah dari sisi itu cukup bagus menurut saya. Kenaikan APBD yang sekarang ini adalah hasil karya dari pimpinan sebelumnya. Kenapa? Karena APBD yang naik begitu signifikan, ternyata jumlah pegawai negeri bertambah akibat pertambahan pegawai negeri melalui Saya mau dimulai. Selanjutnya masih dalam pertanyaan yang sama. Saya beri kesempatan kepada calon bupati dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih, Rator. Berbicara tentang ekonomi, negara kita mengenal 3 pilar. Apa 3 pilar itu? Pertama adalah dunia usaha. Yang kedua adalah peran BUMN, BUMD, dan ketiga adalah koperasi. 3 pilar ini akan sangat menentukan bagaimana sektor rakyat sampai kepada yang di atas bisa bergerak, sehingga tentu saja menjadikan indikator bagi suatu daerah atau negara itu maju. Kita sentuh dalam rangka memajukan ekonomi BUMD atau BUMN. Bagaimana peranan kita?
memajukan BUMD di daerah. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka bisa bekerja sama dengan investor yang tentunya punya modal yang besar. Apa yang terjadi di daerah kita saat ini adalah satu berkah yang sungguh sangat luar biasa. Adanya investor yang bergerak di bidang gas itu akan menjadikan suatu pemicu bagi BUMD kita untuk berkiprah di sana. Ketika BUMD kita, badan usaha milik daerah kita, bisa bekerja sama dengan investor tersebut, maka ini otomatis akan punya dampak yang baik dalam kaitan dengan bagaimana daerah kita mendapatkan penghasilan yang juga maksimal. Selain itu, peranan daripada investor skala internasional dan nasional ini juga daerah satu keuntungan. Apa keuntungan itu? Kita akan mendapatkan dana bagi hasil, sehingga tentunya kita punya suatu perasaan yang optimis bahwa semua program ketika kami terpilih, Winstar terpilih, bisa kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya juga koperasi. Waktunya sudah habis. Dan terakhir, masih dalam pertanyaan yang sama, saya persilahkan kepada calon bupati dari pasangan calon nomor 1. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Kalau bicara tentang proses perizinan, kita itu proses perizinan oleh Frontier. Frontier itu sebuah lembaga penelitian internasional, bekerja sama dengan Kompas dan Media Indonesia Group, telah menempatkan kita dengan ranking tertinggi di Sulawesi, Indonesia. Jadi kita tidak mau bicara di sektor itu. Internasional sudah mengakui kita soal proses itu dari segi kecepatan. Kalau dilihat dari sisi investasi dan pendapatan daerah sebagaimana yang disinggung tadi, saya ingin menekankan, sekali lagi ingin menekankan bahwa sektor migas yang baru beroperasi 3 minggu yang lalu belum memberikan apa-apa kepada jadi itu kita peroleh dari sektor lain. Sektor bagi hasil kita bahkan dikurangi 30 miliar baru 2 bulan yang lalu dikurangi. Jadi membanggakan itu sama sekali tidak relevan dengan pertumbuhan yang kita capai sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, bicara tentang investasi, tentunya investasi yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kenapa saya kemudian dimusuhi? Kenapa saya kemudian banyak yang mengkritisi saya tentang investasi? Memang investasi untuk memperoleh lahan yang sebesar-besarnya dengan jumlah puluhan bahkan ratusan ribu hektar saya tidak perkenankan. Karena itu akses itu untuk rakyat, bukan untuk petani sawit dan bukan untuk penguasa-penguasa pertambangan yang tinggal di Singapura, tinggal di Cina dan tinggal di Surabaya. Saya mau itu diakses langsung oleh rakyat. Saya silakan tambahkan. Ya, baik, terkait dengan investasi ini, saya kira ini apa yang sudah dilakukan investasi artinya pemerintah Kabupaten Bangka ini menyambut. Saya waktunya sudah habis. Hadirin yang saya hormati, teristimewa kepada ketiga pasangan calon. Masih ada satu lagi pertanyaan khusus untuk calon wakil bupati dari semua pasangan calon. Sekali lagi, masih tersisa satu pertanyaan untuk calon wakil bupati dari semua pasangan calon. Pertanyaannya sama untuk semua wakil bupati. Mohon disimak sejenak. Mohon perhatian. Salah satu tugas wakil bupati adalah memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, kelurahan dan atau desa. Itulah pasal 66 Undang-Undang Pemda yang baru. Khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekali lagi, khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu problema yang berpotensi muncul adalah pengelolaan dana desa yang tidak efektif dan efisien. Apalagi di tengah meningkatnya dana desa
pasca berlakunya Undang-Undang Desa Baru, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Pertanyaannya sekali lagi untuk calon wakil bupati dari semua pasangan calon. Jika kelak Bapak Ibu di daerah ini diberi kepercayaan untuk memimpin daerah ini semuanya menjadi wakil bupati, langkah-langkah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk membantu suksesnya pelaksanaan tugas bupati? Saya ingin memulai menjawab pertanyaan ini dari pasangan calon nomor urut 3. Saya silakan, waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Moderator. Prinsipnya memang wakil bupati itu membantu tugas kepala daerah. Dan yang khususnya di poin ketiga memang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Dan khusus untuk desa, dengan ada alokasi anggaran desa, tentunya pertama kita peningkatan sumber daya manusianya. Karena kalau tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme dari persoalan penganggaran ini. Makanya yang pertama kita tekankan adalah peningkatan sumber daya manusia. Orang kita kasih duit tanpa penentuan peningkatan sumber daya, ini juga akan salah. Makanya yang perlu kita tingkatkan sumber daya manusianya. Kita latih mereka tentang bagaimana akuntansi yang tingkat sederhana, mengenai pemasukannya berapa, pendapatannya, pengeluarannya berapa, kemudian tercatat, kemudian melakukan pertanggungjawaban. Dan kita mintakan ada tim audit khusus di tingkat pemerintah desa yang mengalokasikan mereka melakukan audit secara internal dan secara sederhana. Dan kalau perlu kita minta ada tim asistensi dari tim sarjana penggerak pedesaan yang mereka akan melakukan asistensi sehingga pengelolaan keuangan di desa benar-benar efektif, efisien, dan berdaya guna. Demikian tambahan. Masih ada waktu. Prinsipnya itu yang tambahan tentang peningkatan sumber daya. Kemudian mungkin kita bisa mengikuti tentang apa yang dilakukan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah, baik khususnya tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran di DPRD. Kalau perlu kita buat ada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dari alokasi dana desa yang ada, sehingga benar-benar terjadi akuntabilitas, transparansi yang dapat menggunakan alokasi dana desa itu yang memang prioritas, dan itu mereka musyawarahkan yang sebaik-baiknya. Waktunya sudah. Selanjutnya masih pertanyaan yang sama. Saya persilakan calon wakil bupati dari pasangan calon nomor 2 untuk menyampaikan jawaban tadi. Waktu Ibu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Mengenai anggaran dana desa ini sangat menarik, di mana dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa dana desa saat ini meningkat tajam untuk di Kabupaten Banggai dan semua desa yang ada di seluruh Indonesia, karena ini adalah perintah undang-undang. Jadi ini bukan dari upaya dari kepala daerah manapun, ini adalah perintah undang-undang. Mengenai alokasi dana desa, tentunya kami sebagai calon wakil bupati di sini kami akan menyebutkan tugas dari seorang wakil bupati, yaitu yang pertama membantu bupati dalam pelaksanaan tugasnya, yang kedua memberikan saran kepada bupati terkait dengan pembangunan, ketiga yaitu melaksanakan tugas dan kewenangan apabila bupati berhalangan untuk hadir, yang terakhir yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masalah ADD yang dikatakan tadi, di mana dalam pengawasan anggaran dana desa, tentunya intinya adalah bagaimana kita mengawasi atau pendampingan dari ADD yang dilaksanakan di desa, sehingga tidak terjadi kebocoran, sehingga tidak terjadi korupsi, sehingga tidak terjadi nepotisme dan penyalahgunaan anggaran yang ada di desa. Untuk itu, yang paling penting adalah pengawasan dari penggunaan dana ADD. Terima kasih. 7 menit. 7. Cukup.
sama, saya persilahkan calon wakil bupati dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Insya Allah kami dipercayakan menjadi wakil bupati Kabupaten Banggai periode 2016-2021 yang akan kami lakukan sebagai seorang wakil bupati, sebagai salah satu tugas selaku fungsi pengawasan dalam hal ini terkait dengan fungsi pengawasan ADD. ADD ini kita ketahui bersama sudah cukup signifikan di Kabupaten Banggai, sudah berkisar antara 600 bahkan sampai 1 miliar. Ini prestasi luar biasa pemerintahan hari ini, dan kalau di daerah tetangga belum mencapai angka seperti itu. Terkait dengan pengelolaan ADD ini, sebagai seorang wakil bupati ke depan ini harus betul-betul mengawasi dalam penggunaan, tetapi di dalam pelaksanaan berdasarkan administrasi itu diserahkan sepenuhnya kepada desa. Tetapi menyangkut persoalan-persoalan pengawasan, tentunya selaku seorang wakil bupati harus berkoordinasi dengan dinas-dinas TNI, dalam hari ini inspektorat, kemudian BPMPD, kemudian di samping itu dari dinas terkait akan menggunakan tenaga-tenaga yang betul-betul profesional. Dalam hal ini tenaga-tenaga yang sudah terlatih, terdidik dalam rangka untuk mendamping para kepala desa, para aparat desa yang mengelola uang yang cukup besar. Karena ini sangat penting, sangat signifikan sekali terkait dengan penggunaan dana-dana desa. Di sini mereka sekali fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini betul-betul betul digunakan sebagaimana mestinya, yang berlaku sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dana desa, sesuai yang apa yang diamanatkan oleh undang-undang desa. Di sini peran seorang wakil bupati untuk sering mengawasi jalannya penggunaan pengelolaan keuangan dana desa dengan melibatkan dinas-dinas terkait dalam hal ini. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, teristimewa ketika pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai, tak terasa kita sudah selesai menyelesaikan sesi kedua. Hadirin saya terhormat, sebelum kita beranjak ke sesi ketiga, mari kita ikuti sejenak yang lewat berikut ini. Panduan menentukan pilihan di tanggal 9. Ambil surat suara, buka kertas suara, letakkan tangan di sisi kiri, ambil paku dengan tangan kanan, langsung coblos gambar nomor 3, 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 langsung coblos gambar nomor 3. Tanggal 9, ayo bergerak, coblos nomor 3, kita orang semua nomor 3. Masuki kampanye debat publik sesi ketiga. Pada sesi ketiga ini, masing-masing pasangan calon bertanya. Pertama, saya persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon yang lainnya. Pertanyaannya sama. Waktu Anda mengajukan pertanyaan 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Satu saja pertanyaan saya kepada Bapak dari nomor urut 2 dan nomor urut 3, Bapak calon bupati dan calon wakil bupati. Jika ada keinginan orang meminta izin untuk memperoleh lahan dalam jumlah besar, contohnya perkebunan sawit, apakah Bapak langsung izinkan? Saya persilakan. Sudah, ya. Sebentar, sudah. Iya. Sebentar, ya, pertanyaan sudah Pak, nomor 4.
Jadi saya untuk pertama kesempatan ini menjawab, saya persilakan pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Makasih. Jadi pertanyaan calon Bupati Banggai yang saya hormati, kalau kita memberikan izin suatu usaha, itu tentunya ada ketentuan aturan yang berlaku. Setiap izin yang ditetapkan bukan luas yang diizinkan yang akan digunakan, tetapi ada areal-areal yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut setelah lokasi itu kita izinkan. Sebagai contoh, kalau seandainya di situ ada kawasan hutan lindung, tentunya dia tidak masuk pada areal izin yang bersangkutan. Yang kedua, kalau dia ada IPK dan lain sebagainya, itu pun tidak bisa dia lakukan sepanjang tidak diizinkan Menteri Kehutanan. Dan yang bisa dia lakukan adalah APL. Tetapi dengan ketentuan, apabila APL itu sudah digarap oleh masyarakat, perusahaan harus melakukan negosiasi dalam artian membebaskan lahan itu untuk perkebunan sawit. Apapun bentuk usaha itu. Olehnya itu, saya sangat bergembira apa yang dikatakan Bapak calon Bupati supaya lebih jelas dan tegas. Karena lebih banyak isu yang berkembang seakan-akan kita membuat negeri lepas dari tangan anak-anak negeri. Seakan-akan kita tidak peduli dengan masyarakat, tapi dengan ketentuan bahwa apa yang kita lakukan, kita sangat peduli dengan masyarakat karena di situ ada kesempatan kerja, ada pendapatan daerah, dan ada ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Oleh sekali lagi, saya sebagai calon bupati agar berkomitmen tetap memberikan izin kepada siapapun yang berkeinginan bangun negara dengan ketentuan wajib dia taat terhadap aturan dan lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Banggai sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Siapapun dia. Olehnya itu, sekali lagi, saya ingin menghimbau kepada semua orang, marilah kita bersama-sama melihat persoalan Kabupaten Banggai ini secara baik dan secara jernih. Apabila sesuatu yang kita telah sepakati, maka kita konsisten dan harus kita bertanggung jawab dalam semua keputusan yang kita ambil untuk kepentingan negara daerah yang kita cintai ini. Olehnya itu, sekali lagi, saya tetap berkomitmen seandainya Tuhan mengizinkan kita mendapatkan amanah, kita tetap membangun daerah ini melalui semua aspek yang mengangkat masyarakat dan Kabupaten Banggai ke depan menjadi lebih baik dan masyarakat terima kasih. Cukup atau? Cukup. Oke, selanjutnya masih pertanyaan tadi dari pasangan nomor urut 1 untuk dijawab oleh pasangan calon nomor 3. Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Baik, pemerintah tidak boleh alergi dengan adanya investasi. Siapapun juga investor itu mau bergerak di sektor apapun juga, penekanan kami ketika kami menjadi pemerintah ke depan adalah bagaimana aturan main ditegakkan. Aturan main inilah yang tentu saja landasannya berdasarkan peraturan-peraturan teknis yang ada. Kalau kemudian jangankan kita berbicara tentang perizinan, luas areal dan sebagainya, yang kecil-kecil pun kalau kita tidak punya niat baik untuk memberikan izin, pasti tidak lancar. Tidak perlu kita singgung yang besar. Kalau yang kecil-kecil seperti pelayanan IMB, pelayanan bagaimana kita membangun SPBU di Batui, kemudian tidak mendapatkan izin, itu berarti niat kita tidak mau untuk membangun daerah kita ini. Perkebunan kelapa sawit itu adalah satu sektor yang tentu saja menambah pendapatan daerah kita. Fakta mengatakan bahwa rakyat kita pun telah menyumbang PAD melalui retribusi dan pajak pada lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif dan kemudian tumbuh berkembang tanaman kelapa sawit. Di mana-mana, apalagi saat sekarang, di mana dolar sangat tinggi, maka sektor kelapa sawit itu juga menambah penghasilan devisa bukan cuma negara daerah, tapi juga kepada negara kita. Jadi penekanan kami adalah
kita welcome terhadap investasi apapun juga itu. Silahkan masuk, yang penting sesuai aturan main. Teknis akan berbicara, bupati hanya menandatangani secara sesuai dengan apa yang sudah ditelitikan oleh pejabat teknis. Bupati tidak perlu sampai harus menanggung ataupun melihat langsung, tetapi manfaatkan yang namanya instansi teknis dalam kaitan dengan bagaimana pemberian izin. Insya Allah izin-izin yang akan dikeluarkan oleh bupati, kalau sudah melalui mekanisme teknis, itu akan tidak bermasalah. Itu adalah poin penting. Jadi penekanan saya lagi supaya jangan jadi isu, karena ini seolah-olah kita sekarang ini suka membuat isu. Persoalan kecil dikaitkan dengan yang besar. Persoalan izin yang kecil saja, tetapi persoalan yang besar kita mau tekan ke sana. Oleh karena itu, saya kira saya sekali lagi menekankan siapapun juga welcome. Terima kasih. Oke, pada hari ini saya hormati peristiwa ketiga pasangan calon. Sekarang giliran pasangan calon nomor urut 2 mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon yang lainnya. Waktu Anda mengajukan pertanyaan 1 menit dimulai dari sekarang. Iya, pertanyaannya adalah pelayanan publik yang prima merupakan salah satu sasaran reformasi birokrasi. Menpan telah menetapkan peraturan tentang roadmap reformasi birokrasi, yaitu nomor 37 2013. Roadmap ini menjadi rencana kerja terperinci berkelanjutan daerah dalam reformasi birokrasi selama 5 tahun ke depan. Dalam peta jalan ini juga terdapat inovasi daerah serta pembahanan pola pikir dan budaya kerja aparatur pelayanan publik. Pertanyaannya, apakah selama 4 tahun pemerintah Bapak berdua roadmap reformasi birokrasi pernah diterbitkan? Kalau belum, mengapa? Karena ini aturan dan wajib bagi siapapun yang ada di Indonesia. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 2, saya beri kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Iya. Kalau bicara tentang reformasi birokrasi ini sudah berjalan di tempat kita. Kalau kita bicara pertanyaannya diajukan di masa yang lampau, memang belum. Tapi kalau kita bicara reformasi saat sekarang ini sudah berjalan dengan sangat baik, Tidak ada lagi sebetulnya hal-hal yang mengganjal. Bahkan untuk sebuah konsep sesuai dengan roadmap yang ditentukan oleh Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami senantiasa memberikan apa yang namanya dalam capaian-capaian di dalam sebuah instansi itu sebuah reward. Kami sama sekali tidak menaruh dendam, meskipun itu harus ada dendam politik. Siapa yang berprestasi, siapa yang baik, tetap kami beri tempat untuk kami promosikan ke depan. Tidak ada catatan itu bagi kami. Selanjutnya, di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang kami sekarang ini, sesungguhnya kalau kita lihat, memang dia belum berjalan sampai dengan program-program ke depan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Karena memang di tingkat nasional pun sesungguhnya itu sesuatu yang belum diterapkan secara menyeluruh di seluruh daerah. Kondisi kita saat ini memang sudah memungkinkan untuk menerapkan itu secara optimal, tetapi memang masih ada kendala di sana sini. Itu kalau kita bicara masa lalu, masa di mana pemerintahan selama 4 tahun. Tapi kalau ke depan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita, masyarakat mendukung kita, insya Allah kita akan melipat gandakan kemampuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi.
Ada tenaga-tenaga handal yang bisa mengendalikan program pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi, itu pada diri kita sendiri, melakukan bagaimana caranya apa yang namanya mereform diri, memperbaharui diri dari sifat-sifat yang sangat personal. Kalau kita sudah mampu seperti itu, berarti pengembangan di luar diri kita pun itu sebenarnya bisa gampang terjadi. Tetapi kalau kita menutup diri, kita sendiri tidak mereform diri kita, saya kira tidak. Oleh karena itu menerima apa yang ada, perkembangan yang ada di sekeliling kita, di luar kita itu sangat penting. Saya kira pertanyaan ini sebuah himbauan kepada kita semua untuk bagaimana kita memberikan kesempatan kepada birokrasi agar supaya mereka bisa berkarya secara optimal, bisa membuat sesuatu itu secara optimal dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Waktunya sudah habis. Selanjutnya kesempatan terakhir kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Berbicara tentang reformasi birokrasi, saya ingin mengurai di sini bagaimana pelayanan birokrasi itu bisa maksimal. Ada beberapa faktor penting yang perlu saya tekankan dan insya Allah akan kita lebih pertajam ke depan. Seorang birokrat akan bisa lebih tenang bekerja ketika mendapatkan tunjangan yang baik. Kalau kemudian yang terjadi adalah para birokrat kita tidak mendapatkan yang namanya tunjangan yang memadai, tentu saja mereka tidak akan maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas. Faktor selanjutnya adalah bagaimana tentang infrastruktur yang ada di setiap SKPD. Ini penting. Bagaimana mau melakukan satu pelayanan ketika komputer atau laptop di kantor tersebut sudah yang jatah 10 tahun yang lalu. Ini tentu menjadi satu perhatian kita ke depan. Ketika itu kita sempurnakan semua, maka faktor kita dalam rangka memberikan satu pelayanan yang maksimal tentu saja akan lebih baik. Dan tentu saja yang juga pokok di sini adalah bagaimana kita sebagai pimpinan memberikan satu kepastian dan perlindungan hukum terhadap bawahan kita. Banyak pejabat kita saat ini yang takut dalam melaksanakan suatu keputusan, seperti misalnya memberikan satu keputusan yang sifatnya strategis untuk kerakyatan, tetapi kemudian dihantui jangan-jangan ini terjadi pelanggaran terhadap kebijakan itu. Nah, kita sebagai pimpinan wajib untuk memberikan bimbingan, wajib untuk bahkan melindungi dan kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait yang tentu saja ada di daerah kita. Peran kejaksaan, peran kepolisian sangat penting untuk kemudian berkoordinasi dengan para pimpinan SKPD dalam rangka membuat suatu keputusan yang bisa melayani rakyat kita tanpa ragu-ragu. Inilah faktor-faktor yang penting yang kemudian harus kita sempurnakan ke depan. Yang namanya reformasi birokrasi saat ini memang tidak ada yang sempurna. Kita oleh karena itu penyempurnaan dari poin-poin yang saya katakan tadi, ada 3 poin ini, itulah yang harus kita perhatikan di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi, penekanan kami adalah bagaimana pegawai itu ditingkatkan tunjangannya. Kalau ada kesempatan untuk memberikan TKD, dikembalikan, bahkan ditingkatkan. Kemudian memberikan fasilitas yang baik, serta juga tentu saja adanya perlindungan dan kepastian hukum ketika para pimpinan SKPD kita ingin memutuskan sesuatu yang sifatnya strategis. Terima kasih. Sudah selesai. Calon nomor 3 yang mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon yang lainnya. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, untuk Bapak saya yang nomor 1 dan nomor 2, saya mau bertanya tanggapan Bapak berdua tentang isu pemekaran wilayah. Sampai sejauh mana isu pemekaran wilayah ini di mata Bapak-bapak sebagai calon bupati masa depan. Saya kira itu. Terima kasih.
Selesai ya? Ya, waktunya sudah selesai. Sekarang kesempatan untuk menjawab, saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda untuk menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, makasih. Kalau menurut saya pemekaran itu perlu dan wajib. Kenapa? Supaya pelayanan administrasi pemerintahan terhadap masyarakat itu menjadi lebih dekat. Yang kedua, kesempatan juga kerja bagi masyarakat yang ada di situ akan menjadi lebih baik. Ketiga, rumputnya menjadi lebih sempurna. Olehnya itu, menurut hemat saya, bahwa pemekaran penting. Alhamdulillah, pada saat saya memimpin daerah ini, hampir semua desa saya mekarkan. Hampir semua kecamatan saya mekarkan. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat kita ingin membentuk satu kabupaten, semua persyaratan itu sudah terpenuhi dari sisi jumlah kecamatan. Olehnya itu, kalau ada masyarakat yang berkeinginan untuk memekarkan wilayahnya sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku, saya pimpinan ke depan, saya nanya amanatnya turun, saya akan coba untuk mendorong sebagaimana apa yang saya niatkan sepanjang saya menjadi bupati pada waktu yang lalu. Alhamdulillah, dengan pemekaran yang kita lakukan pada saat kita keliling seluruh desa dan kecamatan, ternyata masyarakatnya sudah lebih baik dan lebih maju. Alhamdulillah, dan insya Allah ke depan kalau berkeinginan menjadi sebuah kabupaten atau sebuah kota madya atau katakanlah sebuah provinsi, saya tidak pernah segan-segan untuk menolak dan insya Allah akan merekomendir keinginan masyarakat yang ingin memekarkan wilayah. Olehnya itu, sekali lagi, siapapun yang berkeinginan, saya siap untuk membantu dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, terima kasih. Ini masih ada? Cukup atau masih ada? Cukup. Oke. Terakhir saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. 2 bulan pertama ketika saya menjadi bupati, kelompok masyarakat dari berbagai pelosok minta untuk beberapa kecamatan dimekarkan dalam proses yang sangat cepat serta membantu mereka mengatasi berbagai kendala yang ada di tingkat kecamatan mereka. Saya kemudian melakukan lobby dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama dari 18 kecamatan menjadi 23 kecamatan. Selanjutnya baru kurang lebih 1,5 bulan yang lalu saya menandatangani persetujuan untuk wilayah kecamatan lebih wilayah Kabupaten Tompotika yang berada di sudah ditandatangani. Jadi kalau itu pertanyaannya, itu sudah selesai saya kerjakan, bukan merupakan cita-cita, sudah selesai dikerjakan. Sekarang agendanya adalah Sulawesi Timur. Agenda saya ke depan adalah Sulawesi Timur. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa dan rakyat mendukung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur akan berdiri di Kabupaten Banggai. Terima kasih. Ya baik, terkait dengan pemekaran ini sangat penting sekali. Jujur saja Kabupaten Banggai ini dari sisi APBD kita ini sudah cukup tinggi. Dari kita melihat porsi belanja langsung dengan belanja tidak langsung itu sudah tidak seimbang. Dalam penyusunan APBD itu seharusnya belanja langsung lebih besar. Solusi yang paling terbaik untuk bisa terbalik antara belanja langsung dan belanja tidak langsung ini adalah pemekaran wilayah. Jujur saya kita punya pegawai di daerah Kabupaten Banggai cukup besar, hampir 10.000 pegawai kita. Solusinya tinggal pemekaran. Terima kasih. Masih ada waktu. Ya, saya kira memang salah satu solusi memang adalah pemekaran wilayah. Karena jumlah pegawai yang ada yang tertumpuk di Kabupaten Banggai bisa kita distribusi ke kabupaten yang baru.
Selain itu juga ada kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada, sehingga mereka juga bisa diangkat menjadi pegawai-pegawai baru. Apabila ini diberikan kepercayaan, dilindungi oleh Allah, diridai oleh Allah, insya Allah dengan waktu cepat kita bisa menampung mereka semua untuk bisa menjadi pegawai di wilayah-wilayah baru yang baru kami mekarkan. Terima kasih. Masih tambah, masih ada 12 detik, 11 detik, Ya, 10 tinggal detik. beberapa detik, silakan. Cukup? Oke. Hadirin yang saya hormati, tak terasa acara kampanye debat publik pada malam ini kita sudah masuk ke sesi keempat, yaitu closing statement atau pernyataan penutup dari pasangan calon. Namun sebelum kita masuk ke sesi keempat, kita ikuti dulu yang lewat berikut ini. Atau pernyataan penutup yang disampaikan oleh pasangan calon. Pada sesi terakhir ini masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bisa meyakinkan para hadirin, audiens, para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun mereka berada di wilayah Kabupaten Banggai. Yakinkan mereka agar mereka bersimpati memilih bapak-bapak dan ibu sekalian sebagai bupati dan wakil bupati untuk masa jabatan 5 tahun ke depan. Kesempatan ini saya berikan pertama kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Salah satu poin penting mahasiswa dan pemuda melakukan gerakan reformasi yang kemudian berujung pada tumbangnya pemerintahan Orde Baru adalah keinginan dari seluruh komponen bangsa ini untuk melihat pemerintahan kita, negara kita ini dikelola dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran daerah sebagaimana amanat daripada undang-undang dasar kita, konstitusi kita. Dalam perjalanannya, dalam melaksanakan apa yang kita lakukan sebagai langkah reformasi, kita melahirkan banyak regulasi-regulasi baru, kita melahirkan banyak aturan-aturan baru. Di dalam aturan baru itu salah satu aturan adalah reformasi di bidang politik yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat untuk mengakses pada pilihan-pilihan politik yang dia akan lakukan, termasuk pilihan politik bagi pimpinan daerah di tingkat kabupaten. Saat ini kekhawatiran yang ada sementara di kalangan orang yang melakukan gerakan reformasi pada saat itu adalah bagaimana negara yang sudah mulai dikungkungi oleh para pemodal, para kapitalis itu sudah mulai masuk pengaruh-pengaruh. Nah, untuk menghindari itu ada gerakan reformasi yang menolak keberadaan mereka ada dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik dan kebijakan politik, karena itu akan berpengaruh langsung terhadap nasib rakyat kecil. Oleh karena itu, yang paling baik dan paling ideal dalam suatu pemerintahan, dalam suatu negara, dalam suatu pemerintah daerah adalah kontrol publik yang masih tetap terakses di wilayah-wilayah pengambilan keputusan, apakah itu di partai politik, itu di government, maupun itu di parlemen. Kalau semua ini di partai politik dikuasai oleh pemodal, oleh kaum kapitalis, di parlemen dikuasai oleh kaum kapitalis, di pemerintahan dikuasai oleh kaum kapitalis, siapa lagi yang mengontrol mereka? Bagaimana akses rakyat bisa mengontrol mereka? Bagaimana dana-dana besar bisa kita kontrol kalau ini kita berikan kesempatan kepada mereka? Oleh karena itu, kami sebagai politisi murni, kami mohon rakyat di Kabupaten Banggai berikan pilihan politik kepada kami lah amanah itu tepat. Kalau Allah mengizinkan, kalau rakyat mendukung, kondisi ini akan kami jaga agar supaya terjadi balancing antara orang-orang yang berkeinginan untuk menumpuk modal sebesar-besarnya dengan orang-orang yang mencari kerja, yang mencari nafkah. Jangan sampai permodalan dan semua akses-akses kekayaan publik ini
dikuasai dengan modal kekuasaan yang ada. Ya, waktunya selesai. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk meyakinkan kepada audiens mereka yang ada di luar dan para pendengar radio Republik Indonesia Stasiun Palu agar mereka bersimpati memilih Bapak Ibu. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Masyarakat Kabupaten Banggai yang kami cintai, kami Haji Mamun Amir dan saya Haja Batia Sisilia Hajar telah berkeliling ke hampir seluruh pelosok Banggai. Kami berjumpa dan berdialog dengan masyarakat. Kami merasakan betul bahwa masyarakat butuh sosok pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Pemimpin yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan jenis pemimpin menara gading yang asing dari kehidupan rakyatnya. Bagi kami, bupati dan wakil bupati bukanlah sekedar jabatan, tetapi amanah yang harus diemban sepenuh hati dan dipertanggungjawabkan di hadapan Ilahi. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menghendaki rakyat memilih kami, yakinlah kami tidak akan pernah mengkhianati amanat yang rakyat akan berikan kepada kami. Kabupaten Banggai memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi kabupaten yang unggul di berbagai sektor. Bersama rakyat kami bertekad akan mengelola seluruh potensi besar itu menuju Banggai yang maju, mandiri, produktif, dan tentunya bisa mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Mari pilih nomor 2 Mamun Amir bersama Batia Sisilia Hajar. Insya Allah Banggai akan bangkit kembali. Salam dua jari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Masih ada 59 detik. Masih digunakan 56, 55. Cukup. Oke. Dan terakhir saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1. Apa yang hal-hal yang bisa Bapak yakinkan kepada audiens di tempat ini, para mereka yang menonton di luar dan para pendengar radio Republik Indonesia. Silakan, waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih para hadirin dan seluruh undangan yang berbahagia, rakyat Kabupaten Banggai yang saya cintai dan saya banggakan. Tentu saja kami pasangan nomor urut 3 Herwin Yatim Mustar Labolo atau disingkat Winstan, bintang kemenangan, ingin menghimbau kepada kita semua, apapun bentuknya, Kabupaten Banggai butuh kemajuan. Kabupaten Banggai butuh perdamaian. Persoalan pilkada ini adalah persoalan yang tentu saja tidak kita harapkan bisa memecah belah persatuan kita. Kita boleh berbeda pilihan, kita boleh berbeda idola, tetapi yang namanya hubungan silaturahmi harus tetap berjalan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi misi dan seluruh program-program andalan Winstar, bintang kemenangan di daerah Kabupaten Banggai 5 tahun ke depan, kami ingin menyampaikan hal yang sederhana. Kami sudah banyak menguraikan program-program dan implementasi ketika kami terpilih ke depan. Yang jelas kami tidak sekedar beretorika. Salah satu contoh adalah bagaimana rakyat Kabupaten Banggai bisa memiliki satu komitmen dengan kami dalam bentuk kartu petani sejahtera dan kartu nelayan sejahtera. Ini adalah kartu yang merupakan komitmen kepada rakyat. Kami tidak sekedar beretorika, kami tidak sekedar banyak cerita. Kami ingin setelah kami mengunjungi seluruh pelosok desa Kabupaten Banggai, kami ingin mewujudkan niat suci kami ini dengan bagaimana rakyat membuat komitmen dengan kami. Selanjutnya Pak Wakil Bupati kami memberikan tambahan.
To utu-utus to tina-tina to babau. Potoi apa no bau, bau apa no potoi. Winstar datang di hadapan Bapak Ibu sekalian bukan untuk memerintah, tapi kami datang untuk melayani. Kami berpikir dalam hidup ini untuk meninggalkan jejak-jejak bermakna sebagai wujud cinta kita kepada Ilahi Rabbi dan bukti diri kita pernah hadir di Mayapada ini, tegak berdiri, berjuang dan mengabdi. Sekarang 28 detik. Baik, saya kira ini jadi penting sekali untuk rakyat dan seluruh kita di Kabupaten Bangil. Mari pelihara terus perdamaian, persaudaraan kita. Sekali lagi, pilkada hanya dinikmati oleh 3 pasang calon. 3 pasang calon ini saya juga menghimbau untuk melakukan pencerdasan politik kepada rakyat kita, sehingga insya Allah daerah kita ini akan mendapatkan pimpinan yang baik. Waktunya sudah selesai. Jadi hadirin yang terhormat, 4 sesi acara kampanye debat publik sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang terhormati, terus lewat kepada Bapak dan Ibu-ibu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan sesuatu hal. Izinkanlah saya. Kompetisi, seleksi dan persaingan, kita tidak hanya kenal di dalam dunia politik. Proses kehidupan dan kehidupan kita juga diseringi dengan persaingan dan kompetisi. 1 juta kromosom kita singkirkan dan hari ini kita semua menjadi pemenang. 9 bulan kemudian kita lahir di muka bumi dan menangis dan menangis. Menangis dan menangis bertanda bahwa kita butuh kasih sayang. Saya ingin pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai hari ini tetap dilandasi dengan spirit kasih sayang dan semangat persaudaraan. Saya ingin mari kita saksikan ketika pasangan calon di depan ini berjabat tangan bahwa dia ingin mereka berdemokrasi secara satu. Silakan. Saya persilakan 1 menit para wartawan untuk Pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan secara serentak. Silakan kembali ke Desember 2000. hadirin yang saya hormati, teristimewa kepada ketiga pasangan calon. Sebagai moderator yang telah memandu acara ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin, mereka yang ada di luar menonton, karena bapak-bapak dan ibu-ibu pendukung tim sukses dan lain sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak semualah yang memberikan